Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini telah mempertemukan kita dalam keadaan yang alhamdulillah sehat walafiat, dan hari ini kami Komisi B DPRD Kabupaten Jember hari ini sangat berbahagia karena senior kami Abul Hasan hari ini alhamdulillah kesehatannya sudah terus dipulihkan, terus segera dibaikan, dan alhamdulillah siang hari ini bisa membersamai kita. Nantinya beliau nanti akan banyak memberikan arahan kepada kami yang di Komisi B. Yang kedua, sholawat ma'asalam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam iman dan Islam pada kita semua, dan semoga nantinya kita semua selalu mendapatkan syafaat di hari kelak nanti. Yang saya hormati kolega saya di Komisi B DPRD Kabupaten Jember, sebelumnya izin saya ingin memperkenalkan yang di sebelah kiri saya, Bapak Agus Heroni, beliau dari Dapil 5 fraksi Golkar Amanah. Beliau sebenarnya dari Partai Amanat Nasional, dan kita doakan beliau nanti jadi ketua cabang di Kabupaten Jember. Amin. DPD PAN Kabupaten Jember. Yang saya hormati yang di sebelah kiri Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Abah Hasan, beliau dari fraksi Gerindra, beliau dari Dapil 7, dan yang sebelahnya lagi itu ada Mbak Nilam Nur, beliau dari fraksi Golkar Amanah, juga dari Dapil 7. Yang di belakang itu adalah Ibnu Bakir, panggilannya Ra Iben, beliau dari Dapil 4 fraksi P3. Yang sebelah kanan dulu, ini karena tandanya terlambat, perkenalannya terakhir, itu adalah Mas Tony dari fraksi Nasdem, dan beliau itu dari Dapil 6. Jadi nanti kalau jenengan ada apa-apa di Dapil 6, salah satunya komunikasinya dengan Mas Tony. Nah, yang di sebelah kanan saya ini yang baru hadir, karena beliau ini lagi sibuk hari ini, beliau itu adalah Mas Wahyu Prayudi Nugroho dari fraksi PDI Perjuangan, dan yang saya hormati juga Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jember beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Desa Semboro dan jajaran yang hadir, dan yang saya hormati, saya banggakan masyarakat dari perwakilan masyarakat Dusun Semboro Kidul. Bukan warga masyarakat, warga masyarakat, desa, warga masyarakat dari Desa Semboro Kidul, dan juga hadir juga di sini senior saya di PDI Perjuangan, Mbak Indrijati. Selamat datang, Mbak. Nanti kita doakan sama-sama di 2029 bisa kembali ke kursi ini lagi. Amin. Amin. Partai provinsi. Oh, enggak. KRI ya. Dan yang saya hormati juga ini beliau Mas Buddha, beliau adalah sekretaris Komisi D dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari daerah pemilihan Jember 7. Dan yang terakhir itu ada pendamping Pak Daud dan juga tenaga ahli Komisi B DPRD Kabupaten Jember, ada Mas Agung Ganong dan siapa jenengmu lagi ya? Afti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, jadi pada tanggal 28 Mei tahun 2025 kami DPRD Kabupaten Jember menerima surat dari perwakilan warga Dusun Semboro Kidul, dan dalam surat ini akhirnya diposisi oleh pimpinan kepada kami itu pada tanggal 2 Juni tahun 2025. Namun karena ada beberapa hal, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada pagi hari ini kami baru bisa menerima Bapak Ibu hadir di ruangan ini. Dan yang menjadi permasalahan dan keberatan warga ini, jadi berkasnya tebel, sudah banyak KTP-nya kayak mau pemilu aja ini, independen. Jadi ada permasalahan warga merasa
dengan adanya satu kandang ayam yang menurut informasi hari ini itu sangat meresahkan warga, terutama dari segi bau, dampak lingkungan dan yang lain-lain. Namun kami di Komisi B juga harus mendengar langsung dari perwakilan warga dan juga mungkin karena hadir dari pihak desa Bapak Antoni. Nantinya kami setelah mendengar dari jenengan, maka kami akan melakukan yang namanya sidak ke lapangan. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, hari ini kami memang sengaja tidak menghadirkan dari pihak yang punya kandang. Kenapa? Kalau dua hal yang bertentangan nanti disatukan, khawatirnya terjadi debat kusir dan yang lain-lain. Dan permasalahan ini sebenarnya sudah difasilitasi oleh pihak desa, oleh Muspika di Kecamatan Semboro, namun memang masih belum ada proses solusi yang baik antara kedua belah pihak. Nah, dari itu kami hari ini menghadirkan dua OPD kami, mitra kami dari Dinas Peternakan dan dari PTSP. Ya, mungkin ini PTSP-nya dalam perjalanan, sudah hadir ya? Nah, nanti minta tolong diberikan kursi. Oh, Pak Camat juga hadir. Oh, monggo. Monggo. Mas, minta tolong yang ini Mas diberikan buat ini mitra kami. Gak apa-apa ya? Selamat datang Pak Camat Semboro. Saya nggak tahu tadi dulu di iya duduk di depan. Iya Bapak Ibu sekalian, selamat datang Mbak Vidya. Ini mitra kami yang paling rajin ini Mbak Vidya yang selalu hadir. Nanti tak doakan terus semoga jabatannya tambah terus naik, ya Mbak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat datang juga Pak Camat. Jadi kami Komisi B hari ini ingin mendengar yang pertama, saya minta 3 perwakilan dulu dari warga. Untuk menyampaikan dengan terbatas waktu, ya jangan terlalu lama-lama, kurang lebih 5 menit. Nanti dilanjutkan dengan Pak Kades, setelah itu Pak Camat, setelah itu nanti dari Dinas Peternakan, terakhir perizinan, dan yang paling terakhir nanti dari rekan-rekan Komisi B. Jadi kita atur supaya waktunya juga bisa berjalan dengan optimal, karena kami sebenarnya jam 10 ini kami ada rapat banggar, tapi karena kepentingan rakyat juga di atas segalanya, maka kawan-kawan banggar hari ini mengorbankan waktunya untuk tidak ikut di banggar. Dan jam 12 nanti kita juga menerima warga. Jadi kami mohon dengan semua bisa memaklumi waktu yang memang terbatas ini. Untuk itu kami persilakan kepada perwakilan warga yang kami beri kesempatan 3 orang. Silakan yang pertama, siapa? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Komisi B DPR beserta jajarannya dan Dinas Peternakan, Dinas PT PPN PTSP, Jember beserta Bapak Camat dan Bapak Kades beserta seluruh warga. Di sini saya akan menyampaikan paparan tuntutan warga terdampak kandang ayam. Dengan berdiri dan operasinya kandang ayam milik saudara Bilkisti di tengah-tengah pemukiman warga padat penduduk yang terletak di RT 2 RW 2 Dusun Semboro Kidul, Desa Semboro, Kecamatan Semboro, yang menimbulkan bau dan lalat yang sangat meresahkan warga sekitar. Dengan adanya permasalahan tersebut, warga melakukan mediasi bersama Pemda Semboro dan pemilik kandang. Dari mediasi tersebut tidak ada kesepakatan antara warga dan pemilik kandang. Dan berjalannya waktu timbul lagi bau yang lebih menyengat atau busuk.
masyarakat kembali menyampaikan keluhan kepada Pemdes Semboro, kemudian Pemdes Semboro menindaklanjuti keluhan warga dengan mengeluarkan surat penutupan operasional kandang, namun tidak direspon baik oleh pemilik kandang. Maka Pemdes melalui kepala desa melimpahkan kembali kepada masyarakat terdampak. Per tanggal 27 Februari 2025, berdasarkan surat pemberitahuan warga melakukan aksi demo, pihak Muspika Semboro memediasi warga dan pemilik kandang bertempat di aula Kecamatan Semboro. Hasil kesepakatan terlampir ditandatangani bersama Polsek Semboro karena pihak pengelola melanggar kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2025. Pihak warga mendatangi Muspika dan diperoleh kesepakatan penutupan sementara oleh Camat Semboro pada tanggal 23 April 2025. Camat Semboro mengeluarkan rekomendasi pemberhentian aktivitas dan operasional kandang tanggal 25 April 2025. Selang beberapa hari, tanggal 19 Mei 2025, dengan nomor surat 001 10/286350907/2025, Camat Semboro memberikan surat rekomendasi bahwa operasional kandang dapat dilanjutkan kembali dengan merujuk pada yang pertama, berita acara kunjungan Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Jember pada Senin 5 Mei 2025. Surat Dinas Lingkungan Hidup nomor 604-1085-3509-319 2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal tanggapan terhadap hasil pengujian kualitas jasa kafal. 3. Somasi dari pengacara pihak kandang yang menurut warga hasil uji tidak akurat karena disinyalir ada permainan dengan pihak kandang. Dalam waktu pengujian oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya dilakukan di 2 titik, pada kandang ayam sendiri dan barat kandang, yang seharusnya di 5 titik. Sebelumnya pihak kandang sudah mengkondisikan kandang dalam keadaan bersih dan tidak bau dengan melakukan penyemprotan menggunakan pewangi pada kandang atau pada spray. Iya. Bahkan sampo, Pak. Jadi seluruh warga keramas. Jarak kandang yang dekat dengan pemukiman penduduk setelah diadakan wawancara oleh Dinas Peternakan dari 19 rumah di sekitar kandang, itu 16 rumah menyatakan ada bau dan ada lalat dan harus ditutup. 3 rumah menyatakan tidak bau karena ABK, anak buah kandang. Pada poin 6, Surat Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan pihak kandang memberikan CSR berupa sembako, padahal pemberian CSR tersebut dilakukan setelah terjadinya kericuan. Tanggal 25 Mei 2025, warga ricuh dipicu oleh pembongkaran dan pengerusakan banner kesepakatan bersama yang dipasang warga dan diganti dengan banner surat rekomendasi Camat Semboro untuk melanjutkan operasional kandang. Dengan kejadian tersebut timbul kerusuhan yang mengarah pada hal anarkis, pembakaran ban dan petasan yang mengarah pada pembakaran kandang. Karena kondisi sudah tidak kondusif, maka Kepala Desa Semboro, Kapolsek, bersama Dan Ramil berinisiatif melakukan mediasi dengan perwakilan warga dan pemilik kandang yang bertempat di pendopo Desa Semboro yang menghasilkan kesepakatan terlampir di bawahnya.
Selanjutnya, warga berkirim surat kepada Dinas DPM PTSP dan Ketua DPRD Kabupaten Jember dengan tembusan dinas terkait. Demikian pemaparan kami, semoga dapat menjadikan acuan Ketua Komisi B Kabupaten Jember agar menindaklanjuti secepatnya permohonan warga untuk menutup kandang secara permanen. Terima kasih. Terima kasih. Mbak siapa? Ani. Mbak Ani. Terima kasih Mbak Ani. Mungkin dari warga, saya beri satu kesempatan lagi. Cukup? Cukup beneran nih? Yang berdiri cukup ya? Cukup. Nanti nggak cukup pas. Cukup Pak. Menurut lagi berarti Gi? Sudah dikomunikasikan. Oh sudah dikomunikasikan. Jadi juru bicaranya tadi hanya Mbak Ani. Ya yang kedua kami mohon izin Pak Kades, karena warga sudah menyampaikan apa yang menjadi keberatannya dan permasalahannya, kami mohon izin Pak Kades untuk menceritakan sejarahnya 10 menit, karena kalau yang saya tahu kandangnya ini kelihatannya pandang sewa begitu ya, kandang sewa, nggak tahu ya kandang sewa apa dan ini bermitra. Nah, saya pikir dari kalau ada satu kandang awalnya itu harus ada semacam izin lingkungan dari masyarakat sekitar, dan yang memproses itu ya salah satunya ya adalah pihak dari desa maupun nanti dari Muspika. Mohon izin Pak Kades, monggo diceritakan mungkin punya sejarahnya tentang kandang ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi B Pak Chandra dan juga rekan-rekan semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di ADC ruangan ini dari DPRD Kabupaten Jember dan juga dinas-dinas terkait, semuanya yang rawuh, dan juga Pak Camat dan warga semuanya yang hadir pada siang hari ini. Ya langsung saja nih. Tadi kronologi sudah banyak diceritakan oleh Mbak Ani yang tertulis, dan itu memang faktanya seperti itu. Dari sisi kami, pemerintahan Desa Semboro, kami tahunya permasalahan ini ketika ya memang permasalahan ini muncul, bahwa tidak ada pemberitahuan baik kepada Bapak RT RW kami maupun masyarakat sekitar kandang ataupun ke desa ataupun ke kecamatan juga nih Pak Camat. Terus kami sebagai orang tua di desa itu tentunya diwaduli warga, sekaligus juga diwaduli sama pemilik kandang. Kami melihat fakta saja yang ada. Sudah berkali-kali mediasi, baik di rumah Pak RT, baik di Desa Semboro, di balai desa, ataupun di kecamatan. Sampai saat ini belum ada titik temu ataupun kesepakatan yang bisa membuat situasi ini bisa kembali seperti semula. Kembali seperti semula artinya situasi desa yang nyaman, yang terkendali, dan juga yang aman. Karena pada akhir-akhir ini sudah tingkat kerawanannya sudah sangat luar biasa. Bahkan ditemukan pemilik kandang juga sudah menyewa beberapa preman di sana. Ini artinya kalau tidak segera ditindaklanjuti dan memberikan hasil yang baik, kami Muspika, Kepala Desa tentunya mempunyai kekhawatiran besar di sana. Maka dari itu kami mohon mudah-mudahan ada langkah yang tepat dan nyata yang seperti yang diharapkan kita semua, bahwa masyarakat sudah berupaya memberikan solusi seperti poin-poin berembuk di rumah saya beberapa minggu yang lalu. Misalkan
masyarakat mau memberikan bantuan modal senilai 300 sampai 500 juta untuk proses relokasi kandang, itu sudah dilakukan oleh masyarakat. Dan juga masyarakat mau membantu ketika nanti proses relokasi kandang, mau bergotong royong untuk membantu. Namun ketika permohonan itu disampaikan oleh masyarakat, tidak disepakati oleh pemilik kandang. Artinya pemilik kandang tetap bersikukuh. Lalu terkait perizinan, kami juga perlu kejelasan. Perizinan ini yang dari PTSP ataupun OSS pusat ya, itu kalau dari PTSP itu apakah memang bisa PTSP memberikan surat izin berusaha yang ini berbasis resiko dengan tidak mengadakan langkah-langkah izin lingkungan dulu, izin Pemdes, juga izin kepada kecamatan atau muspika ataupun pemberitahuan semacam itu. Ini masyarakat juga perlu kejelasan karena selama ini itu selalu menjadi perdebatan. Maka dari itu nanti Pak Camat bisa menambahkan, karena Pak Camat juga selaku bapak yang selama ini juga mendampingi, membersamai kita semua ketika ada rembukan-rembukan mediasi. Dan juga saya kasihan sekali pada Bapak Kapolsek, mungkin sekarang sudah ada di depan. Bisa mohon izin dia dipanggil. Keresahan sangat luar biasa. Saya memandang kepada pimpinan-pimpinan kami yang ada di sana, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat, karena ya setelah terkendali sedikit kita sudah nyenyak tidurnya, ada lagi permasalahan seperti itu. Itu kondisi yang bisa saya sampaikan Pak Chandra. Jadi mohon dijadikan pertimbangan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kades Semboro, Bapak Antoni. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan sebelum kita melangkah ke rekan-rekan eksekutif. Jadi dengan juga perlu memahami bahwa legislatif atau dalam hal ini DPRD itu mempunyai 3 tugas pokok dan fungsinya. Yang pertama itu adalah pengawasan, yang kedua adalah penganggaran dan pembentukan peraturan daerah. Nah, maka DPRD sendiri itu punya kewenangan yang tidak tidak seluas yang jenengan sampaikan. Namun karena kami mempunyai salah satu tugas pokok dan fungsi pengawasan, dan yang diawasi adalah eksekutif, terutama pelaksanaan program, anggaran, dan yang lain-lain, maka kami DPRD itu mempunyai kewenangan untuk bisa menghadirkan, untuk bisa meminta saran, pendapat, dan yang lain-lain. Nah, maka kami juga nantinya ketika dalam proses ini nanti akan kami berembuk di komisi, dan tentunya ini akan kita laporkan kepada pimpinan dan mungkin nanti akan diteruskan ke pihak eksekutif. Jadi biar rekan-rekan juga paham juga begitu loh. Jadi tidak semua kewenangan itu ada di kami. Dan yang kedua, dan perlu dijelaskan kembali agar jadi pemahaman bersama, bahwa PTSP ini ketika menerbitkan satu izin misalnya tentang NIB itu sebenarnya berdasarkan aplikasi. Jadi ketika ada orang yang ingin berusaha, maka bisa secara langsung masuk ke aplikasi OSS itu. Nah, namun ini juga mungkin nanti kita cek undang-undangnya. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu tersebutkan bahwa satu perusahaan atau apapun yang berusaha ketika mengajukan NIB, itu harus sudah sepaket secara teknis dengan izin lingkungannya, seperti sama yang ditambah. Jadi ada klaster-klasternya. Nah, nanti kita cek di sana apakah
berbasis resiko ini itu hanya cukup NIB saja, ya, NIB saja, atau nanti ada izin tambahan yang ketika NIB itu dimasukkan itu harus sudah ada. Nah, maka mohon izin, jadi banyak hal itu kadang mohon maaf, kasihan rekan-rekan PTSP ini salah notok di sini. Padahal mereka mohon maaf, kayak kemarin kasus tambak misalnya, yang kasus tambak yang di Ambulu itu. Ketika kita punya hampir 200 sekian tambak, karena bahasanya itu tambak, maka Dinas Perikanan sendiri tidak tahu di mana posisi tambaknya. Tapi karena prosesnya, karena aplikasi dalam mempermudah birokrasi, mereka bisa secara langsung mengakses OSS untuk mendapatkan NIB. Nah itu informasi sederhana saja, biar nanti yang lebih paham adalah rekan-rekan PTSP. Nah yang berikutnya, karena beliau ini Pak Camat adalah perwakilan dari yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengampu satu wilayah, maka kewenangan-kewenangan juga muncul di Pak Camat. Maka banyak hal sebenarnya sudah saya mendengar, Muspika sudah melakukan banyak mediasi, namun kami juga perlu mendengar langsung apa yang sudah dilakukan, dan mungkin nanti kami juga mohon saran Pak Camat apa juga yang perlu kami lakukan nantinya. Mungkin itu kepada Pak Camat, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan dan ibu bapak sekalian yang hadir pada acara pagi hari ini, seperti dijelaskan oleh perwakilan warga Mbak Ani dan dilengkapi oleh Pak Kades. Memang demikian adanya situasinya pimpinan, bahwa persoalan ini kami baru tangkap setelah ricuh, gampangnya begitu, sehingga alur-alur dari awalnya kemunculan usaha ini dan lain-lain mungkin memang tidak melalui alur kami atau pemberitahuan. Nah, situasi sikap yang saya ambil pada waktu itu ketika mediasi berjenjang dan berkali-kali itu, kemudian saya mengambil sikap untuk menghentikan sementara. Itu pun sebenarnya bukan di kewenangan kami, menghentikan sementara, sambil lalu kami mohon petunjuk kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Bupati. Kami menyurati secara resmi kepada Bapak Bupati dengan tembusan beberapa OPD, salah satunya adalah PTSP, terus Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Peternakan. Dalam narasinya adalah kami memohon kepada pimpinan untuk meninjau kembali keberadaan peternakan di lokasi yang kemudian meresahkan warga. Nah, bahasa birokrasinya begitu, meninjau kembali. Tentu kami tidak bisa dalam surat meminta menutup, tetapi tentunya pimpinan memahami bahwa itu adalah usulan. Kami sebagai anak buah di lapangan mengusulkan untuk merespon situasi yang sedikit berisiko. Kami mohon pimpinan untuk meninjau kembali keberadaan kandang tersebut. Setelah itu kemudian ada disposisi, beberapa disposisi, termasuk dari disposisi digital melalui Wadul Kuse dan dinas-dinas terkait itu turun. Kemudian ada surat-surat sebagai berita acara atau hasil dari tinjau lapangan dari dinas-dinas yang bersangkutan, yang kemudian salah satu disposisi pimpinan adalah tindak lanjuti sesuai regulasi. Dari desakan situasi tersebut, kami menerbitkan surat, karena menahan tidak beroperasi itu juga menjadi abuse of power. Dari pihak pengacara itu juga somasi bahwa saya telah melanggar kewenangan karena camat tidak memiliki kewenangan untuk menutup usaha. Tetapi pertimbangan kami bahwa di luar kewenangan itu ada situasi di masyarakat yang harus kami selamatkan, pimpinan. Harus saya selamatkan, kepentingan orang banyak itu harus lebih diutamakan dari kepentingan satu atau golongan tertentu. Itu yang kami menjadi pertimbangan untuk mengambil sikap tersebut. Dari alur birokrasi sudah mentok, disposisi dari pimpinan juga dari dinas-dinas terkait sebagai pihak pemerintahan jenjang yang lebih tinggi sudah memberikan supervisi dan pandangan-pandangannya, sehingga pada titik ini kemudian kami menyarankan mari kita diskusi kepada DPR. DPRD mungkin dapat menghadirkan, mempertemukan pihak-pihak terkait, karena kalau secara normatif regulatif mungkin tidak akan ada titik temu.
karena bisa saja pemilik kandang ngotot bahwa dia berizin dan seterusnya. Tetapi di luar itu kenyataannya, situasinya, dan kami juga bisa menjadi saksi bahwa memang ada timbul bau dan ketidaknyamanan lingkungan di titik tersebut. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Besar harapan kami memahami bahwa tentunya dari Komisi B sebagai legislator bukan eksekutor, mungkin bisa mengambil alur seperti apa ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat. Karena kalau hanya bergerak di tataran normatif regulatif, keresahan warga kami di Desa Semboro itu akan tetap berlanjut. Dan ini yang sangat kami tidak harapkan. Seperti disampaikan oleh Pak Kades tadi, kita ingin kembali pada situasi di Semboro ini relatif adem, ayem, tentram, dan masyarakat saling guyup. Jangan sampai karena ada satu titik kepentingan usaha di situ, banyak pihak, banyak warga masyarakat yang menjadi terkorbankan kenyamanannya dan hubungan sosial yang baik selama ini. Mungkin itu pimpinan, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Semboro ini harus bersyukur pimpinannya baik gitu. Dan semoga kita doakan beliau itu sehat biar selalu membawa kebaikan di Semboro. Amin. Ya nggak tahu, kita lihat hari ini nih, ya kan? Ada pergeseran atau enggak? Insya Allah. Kalau enggak ke bahasan Pak. Nah, ke bahasan. Nanti rumahnya jenengan cari dah bahasan. Ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Jadi sebenarnya saya pikir pihak dari desa, dari Muspika, dan juga eksekutif sudah melakukan langkah-langkah yang mempertemukan kedua keinginan dari kedua belah pihak. Namun memang sementara ini masih ada sedikit ketentuan karena ini hanya berkaitan dengan hukum dan yang lain-lain. Nah, maka dari itu kami izin Pak Kadis, karena dinas kandang ayam dan yang lain ini adalah domainnya dari dinas peternakan, saya mohon izin berikan kami informasi pemahaman apakah regulasi yang lama itu sudah sesuai. Pertama, yang kedua, apakah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu ada semacam perubahan regulasi. Karena apa? Karena itu tadi saya sampaikan, karena saya cek tadi NIB-nya itu Maret tahun 2024. Ya Mbak ya? Ya, kalau nggak salah sih. Nah, apakah ada perubahan dan apakah ada evaluasi dari kandang-kandang yang ada di Kabupaten Jember? Karena seperti yang kita tahu, kandang-kandang ayam itu pasti akan menimbulkan dampak yang lumayan, dampak polusi udara, mungkin air dan yang lain-lain. Nah, maka berikan kami informasi, Pak Kadis sebagai pengayaan kami agar nanti dalam rekomendasi kami itu juga sifatnya akan lebih objektif begitu. Mohon izin Pak Kadis, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Masalah peternakan, memang di mana saja peternakan apa saja itu pasti ada efek efek samping ya. Salah satu limbah dari usaha peternakan itu pasti menimbulkan bau dan biasanya menjadi permasalahan dengan lingkungan. Jadi permasalahan ini mungkin bukan hanya sekali saja kami mendapat wadulan dari masyarakat maupun pemerintah desa maupun kecamatan, tetapi karena menurut sejarahnya kalau tidak salah wilayah Semboro itu katanya sudah pernah diisi 8 kali kalau tidak salah Pak. 8 kali mungkin 9 kali yang ini ya. Nah, dari sejarah itu kami juga dalam hal ini juga tidak diberitahu tentang berdirinya kandang itu. Yang kedua, secara teknis sebenarnya kalau mereka pemilik kandang itu mungkin awal-awal sudah
katakan bisa konsultasi ke kami, kemudian kami bisa memberi saran untuk sebaiknya bagaimana. Karena kalau kandang itu terlalu dekat dalam arti mungkin berapa meter, waktu saya nggak kesana sendiri, tapi tim kami yang kesana. Katakan kalau 10 meter memang risikonya memang mungkin bau itu pasti muncul, nyampe ke rumah-rumah tersebut. Nah, dalam hal peternakan, cara beternak yang baik, kalau untuk kandang ayam broiler yang sekarang kan pakai sistem close gitu, pakai close itu tertutup. Kalau dulu rata-rata pakai open. Kalau open itu risikonya yang terbesar adalah satu dari bau tersebut, yang kedua adalah perkembangan lalat yang luar biasa dari kotoran ayam itu. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi beternak, bahwa sekarang menggunakan close itu adalah tertutup rapat, baik kanan kiri depan, yang belakang adalah ada blowernya. Dengan begitu, pengalaman kami di peternakan broiler dengan close itu, lalat pasti ada, tapi tidak pernah berkembang dan banyak seperti yang waktu open. Dan walaupun kalau di mana aja memang lalat ada ya, tapi tidak akan pernah itu mencemari lingkungan kalau yang punya kandang juga peduli dari katakan perkembangan lalat ini nanti bisa menimbulkan pencemaran menimbulkan masalah dengan lingkungan. Nah itu tergantung juga pada peternakan, pemilik peternak. Yang kedua, sebenarnya kalau bau ayam bau kandang close itu sebenarnya paling tinggi adalah ada di belakang blower, kipas penyedot itu di belakang itu. Dan itu kalau dimodifikasi dengan katakan dibuat bentuk yang naik, apa itu udara yang naik itu akan kena angin pun juga risiko baunya juga kecil, atau ya tetap ada namanya pencemaran lingkungan ada, tapi itu sangat kecil kalau penduduknya yang sekitar blower atau sekitar cerobong blower itu ada, otomatis tergantung arah angin. Tetapi kalau yang dekat dengan kandang itu juga sangat tergantung pada pemilik karena di dalam kandang close itu ada namanya liter sekam, di mana kotoran ayam turun di situ, diproses di situ. Nah itu sebenarnya ada cara-cara untuk mengurangi atau menekan bau amonia yang ada di kandang itu dengan cara apa? Juga bisa pakai aplikasi dan sebagainya. Aplikasinya berupa apa? Bisa disemprot dengan disinfektan, bisa disemprot dengan H2O2, ataupun juga dengan ada sih bahan-bahan yang kita beli untuk supaya itu tidak menimbulkan bau. Karena kalau tidak ada aplikasi seperti itu, bisa jadi kanan kiri katakan 5-10 meter bisa bau karena dalamnya amoniaknya terlalu tinggi. Sebenarnya amoniak terlalu tinggi itu di pertumbuhan ayam pun juga tidak bagus. Jadi seperti itu. Nah, karena masalah ini kami diberitahu setelah ada laporan dari pihak pemerintah kecamatan maupun desa, dan kami menurunkan tim sana. Nah, turunkan tim sana itu kalau waktu kandang kosong ya memang tidak ada masalah. Memang tidak. Yang paling rawan bisa diketahui itu mencemari apa tidak kalau waktu ada ayam katakan umur di atas 30 hari, itu baru deh. Kalau ayam umur 1 katakan sampai 15 hari itu belum bisa terdeteksi bahwa itu akan mencemari lingkungan. Tidak terlalu ada bau yang sampai keluar. Tapi risiko kalau sudah di atas 30, nah itu bisa menimbulkan bau di sekitar. Cuma saya tidak tahu posisinya ya, dari posisi masyarakat di mana dan angin dari blower itu kemana, itu yang kami di sini karena yang kami turunkan tim waktu itu memang kandang kosong, jadi dan
kami berdasarkan pantauan tim kami menyarankan kepada peternaknya juga untuk bisa menekan serendah mungkin amonia dari kandang itu. Kalau tidak salah ada juga cerita bahwa apa sebab pemiliknya ditinggal umroh apa gitu gimana itu kandangnya itu tak terurus. Nah itu mungkin yang paling memicu permasalahan dengan lingkungan gitu. Alasan Pak, Sehingga tak alasan itu tidak tahu ya. Nah, jadi informasinya seperti itu, nah, itu otomatis saya bisa membayangkan kalau itu yang punya tidak memberi apa ya istilahnya perhatian dan SOP yang pekerja itu kan istilahnya pekerja kan biasanya ya sesuai keadaannya sendiri, tapi kalau ada pemilik atau yang mengelola itu harus begini begitu harus begini itu baru dia akan kerja. Nah salah satu mungkin yang membuat lebih parah itu seperti itu. Jadi itu intinya memang kami itu tidak punya kewenangan untuk menutup, juga tidak punya Bapak Ketua. Kami hanya menyarankan kepada para peternak itu untuk berusaha menekan pencemaran lingkungan, karena bagaimanapun juga usaha peternakan ini juga menjadi atensi pemerintah juga untuk dikembangkan di Jember. Jadi kami dari pihak pemerintah juga melihatnya adalah juga mengembangkan produksi peternakan, tapi juga bagaimana supaya tidak mencemari lingkungan. Tentunya dengan harapan dengan begitu Jember tentunya bisa memproduksi sendiri bahan-bahan hasil peternakan, kita tidak harus mendatangkan dari daerah luar. Selanjutnya untuk izin, memang yang selama ini berlaku adalah pakai NIB untuk berusaha, dan di OSN itu memang kami tidak ada diminta untuk rekom dan sebagainya, tidak ada. Kemudian juga ada peraturan yang tertentu yang di NIB itu bahwa 5 miliar, 5 miliar itu ya yang berbeda itu yang PRSP mungkin yang menjelaskan. Jadi intinya peternakan juga disimpulkan karena ada laporan dari masyarakat. Kalau tidak ada, mereka juga mengajukan izin secara online. Jadi kami tahu adanya seperti itu. Padahal kalau sebelumnya mungkin bisa konsultasi ke kami, mungkin bisa memberikan masukan-masukan. Kalau mungkin juga terlalu dekat dengan masyarakat, ya kami sarankan untuk tidak melanjutkan itu. Saya kira itu mungkin nanti bisa dilanjut. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Jadi memang dari Dinas Peternakan itu tidak ada semacam izin teknis begitu ya? Tidak ada ya? Tapi tidak pernah melakukan evaluasi berkala begitu misalnya terhadap peternakan ayam besar yang ada di Kabupaten Jember. Karena izin mereka langsung ke Baris dan kami tidak pernah, yang besar pun juga tidak pernah diminta untuk secara teknis dilakukan. Ya, jadi ini juga sama seperti Dinas Perikanan kemarin. Jadi nanti saya mohon jenengan, karena yang diberikan tugas begitu dalam hal peternakan dan yang lain-lain, maka nanti kita tolong koordinasi dengan PTSP ya, karena saya yakin dan percaya kejadian ini itu mungkin tidak terjadi hanya di Semboro, dan tidak boleh juga, mohon maaf, karena jenengan telah diberikan tugas dengan tanggung jawab, juga tidak boleh mengelak. Kami tidak tahu, kami tidak ngerti tentang yang ada di Jember. Nah maka nanti kami mohon jenengan untuk berkoordinasi dengan PTSP meminta data begitu tentang peternakan ayam yang ada di Jember. Agar apa? Agar tidak ada lagi ketika sudah muncul permasalahan, sudah muncul ricu dan yang lain-lain, baru akan ada di permukaan, dan itu solusinya juga nanti kita susah juga mencari. Jadi nanti Mbak Widya sampaikan ke Mbak Tita, ke Bu Tita begitu, support juga rekan-rekan di peternakan. Itu ya. Ya,
Selanjutnya Mbak Vidya, senyumnya ini loh, sehingga nyenang hati. Monggo Mbak Vidya. Terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, yaitu Pak Chandra. Yang saya hormati rekan-rekan semua yang hadir di forum ini. Mungkin saya langsung saja karena sudah banyak yang telah disampaikan oleh peserta rapat kali ini terkait perizinan. Jadi untuk dinas perizinan itu sifatnya adalah sebagai hulu dan hilir. Jadi pelaku usaha itu mendaftarkan izinnya ke PTSP. Kemudian PTSP setelah menerima persyaratan dari pemohon, dari pelaku usaha, itu akan meneruskan ke dinas teknis. Dalam hal ini mungkin dinas peternakan ya. Salah satu contohnya dinas peternakan. Setelah dinas peternakan memproses persyaratan dan setelah cek lokasi dan sebagainya, akan dilanjutkan dengan penerbitan rekomendasi teknis yang dikirimkan kepada PTSP, sehingga PTSP bisa menerbitkan izinnya atas dasar rekomendasi teknis dari dinas peternakan. Seperti itu. Tapi dalam hal ini untuk perizinan usaha peternakan itu adalah resiko menengah rendah, di mana semua izinnya terbit otomatis dari OSS. Jadi ketika kami tadi tarik data dari OSS untuk terkait kandang ayam yang dimaksud, itu sudah ada semua, seperti NIB, sertifikat standar, KKPR, dan izin lingkungan yang berupa SPPL. Itu semua terbit otomatis. Jadi memang betul tidak melibatkan dinas teknis dalam hal ini. Apa perizinannya Mbak? NIB, sertifikat standar. Itu dari siapa? Dari OSS semua, Pak. Langsung OSS. Betul. Melibatkan tadi. Betul. Terus. Kemudian KKPR dalam hal ini disebut PNP UMK. Yang terakhir izin usaha peternakan itu tidak perlu. Tidak perlu Pak, karena menengah rendah Pak. Jadi semuanya terbit otomatis. Lanjut. Yang terakhir SPPL. SPPL ini adalah izin lingkungannya. Izin lingkungan. Betul. Ya nanti. Oke, lanjut. Kemudian karena ini semuanya terbit otomatis, jadi seperti kami tidak berhak untuk mencabut izinnya, dan kami juga tidak berhak untuk menutup usahanya. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vidya. Jadi itu rekan-rekan semua. Jadi memang disampaikan Mbak Vidya dari Dinas Tanaman Modal dan Perizinan itu ya gitu situasinya. Jadi data itu masuknya dari hulu dan hilir. Jadi PTSP ini hanya menerima saja. Namun di sini ada beberapa hal yang harus kita cek juga, IMB-nya misalnya. Itu kan belum kita cek itu. IMB-nya. Ketika kami cek di sistem SIMBG, yaitu untuk IMB-nya ya Pak, ya sekarang PBG kan. PBG. Sistemnya sekarang disebut SIMBG. Itu memang sudah ada atas nama Kausar Bilkisti, ini sudah ada. Cuma sedang proses. Ya, sabar dulu. On proses ya. Penggunaannya di prosesnya itu sebagai apa? Di prosesnya itu di Dinas Cipta Karya Pak. Oh, Dinas Cipta Karya. Ngeceking ini loh. Catat. Proses. Berlangsungnya tahun ini prosesnya baru sekitar. Nah, yang ini Mbak, yang apa SPPL ini itu sampai sudah cek di aturan yang baru. Karena yang harus tambah kemarin itu juga begitu. Karena ada beberapa yang resiko rendah, menengah dan tinggi itu juga ada aturan barunya.
Nah, yang kedua, apakah sudah dicek SPPL-nya ini sudah benar-benar tervalidasi? Karena tadi saya sampaikan, ketika NIB masuk, harusnya ini juga SPPL-nya ini juga bukan dari lembaga teknis saja, tapi juga dari masyarakat sekitar, dari desa, dari Muspika, kalau saya nggak salah ingat. Nah, nanti biar kami cek, gitu ya. Siap. Gitu. Kalau SPPL itu kan terbit otomatis itu berbarengan dengan NIB, Pak Chandra. Betul. Ya. Nah, tapi prosesnya kan tidak, menurut saya tidak serta-merta langsung ngeklik kan. Ada data tambahan, ada pendukungnya dan yang lain-lain. Nanti data dicek aja. Oh, siap. Gitu. Terus yang kedua, ini juga kami kan juga sudah baca ini tentang tadi yang disampaikan Pak Camat itu tentang keputusan Bupati. Nah, ini yang sebenarnya minta ditinjau ulang ya Pak Camat ya. Nah, maka nanti ini juga menjadi salah satu kajian kami dan akan berkoordinasi dengan tenaga ahli DPRD. Apakah dari ini itu bisa menjadikan kita mencari pemahaman saja, apakah keputusan Bupati ini sudah dilaksanakan, sudah mengikuti aturan regulasi undang-undang yang ada. Jadi saya pikir Pak Camat sudah pada posisi yang tepat meminta peninjauan, walaupun karena untuk sesuatu yang sifatnya darurat, akhirnya Pak Camat dipikir melakukan abuse of power. Gitu, memang punya jabatan gitu Pak. Akeh pro kontra nih, ada setengah songkok. Ya, makasih Mbak Widya. Mungkin rekan-rekan Komisi B mungkin ada yang tindak lanjuti atau ada sesuatu yang ditanyakan, monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya mau tanya ke Bu Widya terkait sama perizinan terkait dengan kandang ayam. Tadi jenengan sampaikan kalau kandang ayam itu termasuk risiko rendah nih. Oh, menengah rendah kan gitu. Ada beberapa risiko kan ya, termasuk yang jenengan sampaikan ini menengah rendah. Tapi kalau menurut itu sudah sesuai dengan yang di PP nomor 5 2021 itu ya Bu ya? Bahwa kalau kandang ayam itu termasuk menengah rendah begitu? Betul. Sesuai ya PP nomor 5 2021. Memang kalau kandang ayam termasuk di menengah rendah? Betul. Oh gitu. Kita tinggal input KPLI-nya saja Pak. Nanti kan enggak, maksud saya kan kandang ayam itu kan menimbulkan banyak bau, kemudian lalat juga di situ, kemudian ada risiko-risiko kena flu dan lain sebagainya. Tadi itu kan dulu ada yang flu flu burung dan sebagainya, itu kan masa itu juga termasuk dalam PP nomor 5 termasuk dalam menengahnya? Iya betul. Oh gitu nih. Siap. Soalnya kalau sepengetahuan saya, kalau nanti itu berisiko kepada masyarakat, tapi ya terbatas kita di PP itu masalahnya Bu ya. Iya, ini saya bawakan untuk NIB-nya Pak. NIB-nya. Enggak, saya cuma konfirmasi terkait dengan menengah rendah yang jenengan sampaikan tadi itu. Soalnya nanti kalau sudah menengah tinggi, berarti kan harus ada surat izin peternakan kan. Betul, ada rekomendasi teknis. Nah, itu harus ada muncul dari Pemkab kan seperti itu. Dari dinas teknis. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin rekan-rekan yang lain, monggo, silakan. Mas Huda, Mbak Nila. Ini. Itu ayamnya yang pemilik kandang. Aku pemilik kandang. Berarti SSS itu masuk di OSS juga ya? Apa standar yang sertifikat standar yang Ya Mbak, minta apa yang SPPL ada? Ada Pak. Masuki, Pak Tony monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kedua langsung ke poin saja biar lebih singkat karena siang ini ada beberapa rapat banggar Banmus yang seharusnya sebagian dari kita juga harus ikut rapat. Saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Widya, kemudian
kemudian dari TPHP, intinya bahwa berdirinya peternakan ayam ini dari keterangan Pak Kades, Pak Camat, tidak diawali dengan pemberitahuan terhadap lingkungan. Berdiri, kemudian terjadi anggap saja kericuhan, keresahan warga masyarakat. Saya pernah merasakan ada kandang ayam di lingkungan saya. Maaf Bapak, saya berasal dari Lumajang. Menurut saya tidak terlalu rumit waktu itu. Ketika saya dengan beberapa warga mengajukan somasi waktu itu kepala desa, camat, satu cepat penanganannya. Tapi hari ini saya mendengarkan bahwa betapa rumitnya ketika warga masyarakat menghendaki kandang ayam yang ingin ditutup karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Mungkin warga yang tinggal jauh yang tidak tahu kondisi kandang ayam di sekitar pasti merasa biasa-biasa saja. Tapi buat masyarakat yang tinggal di sekitar kandang, saya pastikan memang merasakan dampak yang sangat luar biasa. Tadi saya mendengar dari Bu Widya bahwa kantor perizinan tidak punya hak untuk menutup, tidak punya hak. Nah, agar forum ini berguna, berfaedah, bermanfaat, ada hasilnya. Yang perlu saya tegaskan, saya tanyakan di sini Ketua Izin, lantas siapa yang punya hak untuk kandang ini kalau nanti ternyata dinilai bahwa itu sangat merugikan dan merasakan warga masyarakat sekitar? Ini yang perlu dikaji. Mohon maaf Pak Camat, saya pikir panjenengan juga punya kewajiban dalam hal ini mewakili masyarakat untuk menyampaikan ini kepada Gus Bupati. Ini kaitan masyarakat di bawah, apa yang diinginkan masyarakat bawah. Jangan hanya karena dinas perizinan tidak punya hak untuk mencabut, kemudian ini jalan terus. Ini yang perlu diperhatikan. Saya pikir perlu disambungkan kepada Gus Bupati. Insya Allah Gus Bupati akan paham ketika nanti ada tim, kalau tim turun lagi. Sayang sekali nggak ada dinas lingkungan hidup ini. Bukan mitra kita ya, sayang sekali. Berarti kaitannya dengan komisi C itu. Saya kira itu, Bu Widya, Pak Camat, ini tidak bisa dibiarkan karena hal semacam ini dampaknya akan sangat luar biasa. Jangan sampai terjadi anarkis nanti. Karena dibiarkan berbahaya juga. Karena menyangkut masyarakat banyak. Ada kepentingan dari peternak, ada kepentingan dari masyarakat. Saya pikir itu. Ketua Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tony. Selanjutnya Mas Uki. Bahasa cukup. Marku. Banilam. Cukup. Ya, jadi sebenarnya Pak Camat sudah melakukan konsultasi dan sudah diberikan supervisi terhadap penyelesaian ini. Namun memang yang menjadi masalah, jadi sebenarnya ada satu keputusan Bupati nomor sekian itu, dan ini menjadi dasar bahwa mereka kekeh hari ini untuk tidak mau berhenti sementara, rasionalnya sementara. Namun ada beberapa pasal yang di sini yang nanti mungkin akan kita pelajari, yang nantinya itu akan menjadi satu informasi tambahan kepada kami. Namun berikutnya saya ingin tanya, apakah sumur-sumur yang di sana itu berdampak nggak? Sumber mata airnya berdampak kayak apa contohnya, Mbak? Bangun. Untuk sumur berdampak ada di rumah Bapak Baimun yang bersebelahan langsung dengan kandang. Beliau mengatakan sumurnya hijau. Merah ya? Jadi dua sumur di kanan kiri kandang itu sudah hijau. Dan untuk penyelesaiannya kami pernah mengatakan kepada pihak kandang waktu mediasi di kecamatan, kami mohon untuk menindaklanjuti karena saya beranggapan bahwa itu yang menyebabkan kandang itu. Jadi tolong untuk dibantu misalnya menguras gitu. Tapi kemarin Mbak Paimun, ngapunten Mbak Paimun? Sudah dikuras sendiri. Nah, beliau mengatakan sudah dikuras sendiri, Pak. Dari segi warnanya berubah ya? Dari segi warnanya apa, Mbak? Coba. Sudah baik sekarang. Sudah lebih baik sekarang. Baunya masih. Baunya masih. Baunya masih. Oke. Rasanya? Rasanya bangun. Rasanya saya pakai air ledeng, Pak. Enggak dipakai, Pak.
dari sumber. Jadi untuk minum beliau tidak berani karena sudah bau dan berubah warna. Beliau ngambil dari musola depan rumah. Jadi bersebelahan jalan, utara jalan itu kandang, selatan jalan itu musola. Ya. Makasih Mbak. Ada yang tahu nggak pengambilan airnya mereka itu dari mana? Kan pasti mereka butuh air, ngambilnya dari mana? Ada pihak kandangnya. Mau menyediakan tempat nggak untuk pihak Anda? Mau. Monggo disediakan kursinya. Monggo. Ya. Tapi nanti jangan ya, nanti kita yang ngatur. Ya, kami mari itu karena di ngisor. Soalnya karena ini tidak cukup deh kayak sembarang-sembarang. Ya, silakan. Mohon maaf dari pihak Anda, silakan mengenalkan diri. Siapa saja, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kautsar Zulkifli, saya dipanggil Bin. Saya di sini selaku pihak pengelola kandang. Owner. Iya, owner. Pemilik apa pengelola? Pemilik dari pengelola. Oh. Ya. Terus terang, kandang ini sebenarnya sudah berdiri sejak 2018. Terus terang. Tapi sebelumnya itu kandang kambing. Kandang gimana? Kandang kambing. Dulu tahun 90-an itu selepan dulu Pak. Itu seluas kurang lebih tanahnya 7.500. Nah, terus yang di belakang sendiri itu dialih fungsinya jadi kandang kambing. Terus dilakukan berapa tahun, 2 tahun sama kakak saya itu gagal. Memang waktu itu dikelola oleh kakak saya bernama Mas Amin. Mas Amin itu juga memang beberapa woro-woro beberapa warga juga izin pamit gitu. Tapi tidak selengkap diizin secara pemerintah tidak gitu. Terus karena dia gagal, habis itu diganti sama Mas Ismail gitu. Sebentar saya potong. Jenengan asli orang situ juga? Saya asli Semboro Kidul. Iya. Ya. Habis itu waktu itu diganti kandang ayam juga, plus juga, kandang plus nih Pak ya. Sejak tahun berapa ganti jadi? Sejak 2000 perbaikan 2022 selesai 2023. Izinnya baru 2024. Belum, kayak gini. Itu belum izin secara resmi juga. Hanya woro-woro ke warga. Nah, sejak 2023 itu gagal Pak juga. Akhirnya akhir 2023 saya tembung kan gitu loh. Boleh saya lanjutkan dan saya kembangkan kan gitu loh. Boleh. Terus saya lengkapi dengan perizinan di pemerintahan. Sejak 2024 itu. Kita baru beroperasi juga 2024. Nah, kita kembangkan karena kondisi saya kemarin juga sakit kanker Pak gitu loh. 2023 sampai 2024 saya sakit Pak. Nggih ngapunten, saya juga belum silaturahmi ke orang-orang belum. Hanya beberapa saja. Saya ngobrol dengan Pak Sekdes, Pak Mur juga bilang, Pak Mur saya mau bikin kandang di sana, itu waro-waro saja. Juga ada ketika itu orang PTSL juga ke sana, saya Mas kan gitu, saya buat kandang ayam. Oh ya wes, soalnya izin ada izinnya sudah. Oh ya sudah. PTSL atau PTSL? PTSL. Pengukuran Petrok dan PTSL. PTSL. Oh tanah. Itu. Soalnya dulu masih akte Pak tanahnya Pak kan gitu loh. Jadi masih akte. Jadi memang kalau dinaikkan pengurusan yang lain-lain kayak IMB atau apa itu memang belum bisa Pak. SLF ini. Jadi kita memang nunggu PBB-nya itu. Cuman pada dasarnya gini, kita melakukan
perizinan di dinas terkait, termasuk pakai WhatsApp itu kan satu pintu sekarang Pak, kan gitu. Nah, akhirnya sudah muncul, akhirnya kita beroperasi Pak di situ. Nah, beroperasi, kita juga lakukan perbaikan juga kita lakukan, upayakan semuanya. Terus apa? Muncul sekarang itu pada saat ini juga muncul masalah. Juga kemarin Pak Camat itu kan bersurat ke dinas terkait Pak, untuk meninjau dan mengevaluasi gimana, seperti apa kan. Akhirnya dinas lingkungan hidup itu juga turun, mengecek kadar kualitas udara di sana, terus kualitas air di sana, baik di dalam kandang maupun di luar kandang juga ada dicek. Itu bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup Kabupaten Jember, karena di sini tidak ada alatnya Pak. Oh iya, Banyuwangi, Jember dan Banyuwangi. Waktu itu yang punya alat Banyuwangi Pak, itu turun mengecek di sana selama 2 kali 24 jam di sana alatnya. Juga masih ada ayamnya juga. Selesai. Saya nggak tahu hasilnya seperti apa kan gitu. Terus apa? Dinas peternakan juga turun meninjau, menggunakan sistem apa kan gitu. Ini kandang close. Oh kandang close ya. Alatnya apa saja? Bisa jelaskan kan gitu. Terus pengelolaan limbahnya gimana kan gitu. Kita tidak mainkan limbah sama sekali gitu. Karena limbahnya kita buang ke Bali, sekem kotor kan gitu. Itu satu periode itu kita buang, kita bungkus rapi, kita buang ke Bali atau ke dinas ke peternakan orang-orang yang beternak, orang-orang pertanian, sorry. Ada dokumentasinya? Ada. Nah, itu dibuang ke sana untuk pupuk Pak di sana Pak. Kebanyakan di Bali dan Bromo sana. Nah, jadi ya sudah meninjau kan gitu. Alat-alatnya apa saja sudah ditinjau sesuai, ya sudah kan gitu. Akhirnya dinas lingkungan hidup juga sudah keluar hasilnya kan gitu. Dan semua sudah sesuai baku mutu menurut limbah udaranya kan gitu, sesuai baku mutu, limbah airnya juga sesuai baku mutu kan gitu. Nah, jadi di sana juga sudah ada IPAL-nya juga kan gitu. Jadi yang dikeluarkan itu airnya itu kita nggak malah apa, sebenarnya tidak ada limbah, airnya tidak ada sebenarnya, karena kita kandang kering. Punya IPAL ada IPAL-nya. Kemarin dari yang kan disarankan sama IPAL juga gitu. Tapi waktu ngecek itu apa, nggak ada masalah Pak kan gitu Pak. Populasi berapa? Kita 43.000 Pak. Di sini aturan mainnya itu populasi di bawah 50.000 itu peternak kecil Pak. Populasi 50.000 ke atas sampai 1 juta itu peternak sedang. 1 juta ke atas itu peternak besar. Lah, kalau peternak kecil itu cukup SPPL saja. Itu caranya. Kalau peternak besar sedang itu ada UKL UPL. Dinas Kesehatan harus turun semuanya. Nah, ini memang programnya pemerintah dulu kan sejak 2017 izin HO atau izin gangguan itu sudah dicabut Pak sama Kemendagri, Bapak Cahyo Kumolo, terus diteruskan sama Pak Tito Karnavian. Jadi jika warga beberapa ini orang yang kontra merasa tidak diminta tanda tangan atau gimana, memang perizinan saat ini itu tidak ada izin HO. Jadi saya ikuti aturannya ada, mohon maaf. Itu jadi kita hasil lab juga sudah ada, limbahnya juga aman semuanya, kayak gitu. Kalau misalkan mau berkunjung deh, monggo silakan gitu, saya diharapkan. Itu demikian dari kami. Makasih. Mas siapa namanya? Mas Bilkis. Tapi itu tadi cewek. Kalian juga punya mantan namanya Bilkis. Jangan dulu, tidak boleh. Sebagai tidaknya saya. Jadi Mas, panggilannya Mas Bilkis ya? Siap. Mas Bilkis, ini kan ada keberatan dari warga masyarakat. Nah, dengan mensikapi ini itu bagaimana? Apalagi sudah ada mediasi dan yang lainnya. Mensikapinya dengan bagaimana? Oke.
Kemarin sih gini Pak, saya itu sebenarnya sudah menawarkan banyak hal kepada warga-warga di sini, termasuk apa yang bisa saya bantu untuk lingkungan, CSR apa saja. Terus gini Pak, untuk menyikapi limbah-limbah yang asumsi seperti itu, kita turun Pak, untuk melihat fakta di sana seperti apa. Nah, fakta sudah terbit, yang gitu. Terbit, hasil limbahnya memang seperti ini, sesuai dokumen itu semua. Gitu. Dan terus mau apa lagi, yang gitu. Bahwa mereka ada yang bilang baunya ini. Ya monggo silakan. Kalau nanti saya bangun peternakan di dekat rumahnya sampean boleh? Boleh. Pas, boleh cocok. Aturannya tidak. Kalau saya misalnya karena beresiko rendah, tak bangun peternakan kambing di dekat rumah sampean. Tidak apa-apa ya? Tidak nyobain. Ya, yang kedua Mas Bilkis, airnya ngambil dari mana? Kita ada sumur. Memang sumur itu sudah lama di situ Pak. Ada izinnya? Sumur itu sumur gelombang itu aja Pak. Kedalaman cuma 3 meteran atau berapa? Mencukupi untuk apa? Untuk andal sebesar itu 80.000 ya? Enggak, 43.000. Cukup. Air itu? Cukup. Cukup ya? Ya. Ya. IMB-nya gimana hari ini? Kemarin saya ke PKKPR. Ya. Oh ini sudah sesuai Mas, tata awannya sudah sesuai. Boleh mendirikan bangunan itu? Boleh. Tapi prosesnya bagaimana hari ini IMB-nya? Sudah ada apa belum? Memang karena ini bangunan juga. Nah, pertanyaan saya sudah ada apa belum? Karena itu untuk izin usaha. Iya. Sudah ada apa belum? Memang ini masih proses Pak. Masih proses. Ya. Jadi ini saya juga baru cek ini keputusan bupati. Jadi biar pemahaman bersama ya. Jadi ini tertibnya tahu di sini. Di pasal ke-6 itu dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam amar ketiga, pelaku usaha wajib ya, bahasanya wajib, padahal kalau di kita wajibnya cuma sholat. 1. Melaksanakan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan sesaat sebelum kegiatan kelanjutan tahap konstruksi. Ya, jadi data rona lingkungan ini juga ngambilnya dari masyarakat. Kalau saya nggak salah ingat gitu loh. Yang berikutnya di ketiga itu sama memasuki kegiatan peraturan undang-undang bidang perlindungan pengelolaan lingkungan, dan kami juga tadi dapat dari bapak siapa itu sumurnya sudah hijau. Nah nanti kita cek juga. Nah yang kelima itu mengupayakan 3R terhadap limbah. Dan ke-9 mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut. Hitung 10 menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Ini sudah dipatuhi belum? Bentar, nanti saya lanjutkan. Nah, yang ke-11 menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sampai dengan angka 10 paling sedikit 1 kali setiap 6 bulan selama usaha berlangsung, dan menyampaikan kepada dalam hal ini kepada eksekutif, karena di Jember itu kewenangannya di Bupati. Sudah dilakukan apa belum? Kalau ada kami minta, karena ini tiap 6 bulan usaha jenengan sudah berkali-kali. Nah ini dalam rangka proses administrasi saja, begitu loh. Karena semua di sini harus taat hukum, patuh pada hukum. Karena katanya Mas Agung Gano itu panglimanya adalah hukum, begitu katanya Mas Gano. Nah ini kalau jenengan hadir di sini, saya minta hari ini ada. Karena itu kewajiban yang dimaktubkan dalam keputusan Bupati, di mana usaha jenengan itu bisa berjalan hari ini. IMB sudah belum. Nah, saya minta dokumennya harus siap sekarang. Termasuk ini, kalau ada dana jaminan berapa jumlahnya, dan ada di mana dana jaminan itu. Yang 11 laporannya itu 6 bulan sejak sampai usaha. Nah itu tolong siapkan ke saya hari ini. Ya, karena sampai sudah datang siapkan. Begitu. Agar masyarakat juga paham dengan aturan-aturan yang ada di sini. Nah ini kita melaksanakan aturan saja sebenarnya. Nah mungkin itu silakan, atau dari pihak lawyer hadir.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah keren tuh pakai ijazah, kan kelihatannya pakai Belum ngaduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dari Bapak Ketua Komisi D. Saya selaku dari kuasa hukum pemilik kandang. Ya, silakan. Jadi sebetulnya permasalahan ini sudah Manter nih mas. beberapa lama ya. Mas, minta tolong meja di dekat. Karena ada teman media di sini. Bisa tarik itu. Pak Daud. Tadi aja tadi. Nah, ke timur tapi. Jadi permasalahan ini sebetulnya sudah beberapa bulan ya sejak beliau itu menguasakan kami. Pertama itu ada munculnya ya ketika kami itu ada berita acara. Jadi berita acara waktu itu terjadi antara Pak Camat ya, kemudian kepala desa. Tetapi di situ tidak melibatkan pengusaha. Nah, kemudian saya sempat menghadap kepada Pak Camat juga, kepada kepala desa juga. Kenapa waktu itu saya pertanyakan juga ya, pengusaha ini tidak dilibatkan pada waktu ada berita acara itu. Jadi kan dalam tanda kutip kami berpikir seolah-olah kok pengusaha ini dianatirkan. Itu anggapan kami seperti itu. Jangan buat persepsi di sini. Siap. Ya, ada kemudian nggak bersalah. Nah, ya, kemudian nggak boleh berpersepsi apa yang kita ngerti. Nah, kemudian makanya sebentar. Nah, kemudian kami kan setelah itu komunikasi dengan Pak Kades, komunikasi dengan Pak Camat juga. Nah, kemudian kami paham arah dan apa ya istilahnya keputusan dari beliau-beliau. Nah, kemudian dasar dari itu diajukanlah namanya rekomendasi ke Bupati untuk dilakukan tinjau ulang. Kami komunikasi dengan pemangku wilayah menyampaikan, saya juga menyarankan kepada Pak Daud. Mas saya menyampaikan kepada klien kami juga harus menunggu dulu keputusan dari pemangku kebijakan. Jadi kami tidak serta-merta akan mendatangkan BPIT waktu itu sebelum ada surat dari kecamatan. Jadi kami istilahnya menghormatilah bahasa seperti itu. Nah, kemudian setelah adanya surat dari kecamatan itu baru klien kami untuk memasukkan bibit ini ya. Nah, kemudian setelah masuknya bibit ini sempat dari masyarakat juga keberatan ya dengan adanya surat ini. Kami juga dalam artian klien kami juga bingung, ini kan sudah ada surat yang ini ya pasti dari kecamatan kok masih ada permasalahan. Nah, itu kami juga sebetulnya bingungnya di situ, Pak. Jadi sebetulnya dari klien kami juga apapun itu yang menjadi kewajiban dari perizinan siap untuk memenuhi, bahasanya seperti itu dari klien kami. Jadi mungkin ya selama ini karena klien kami itu masih ibaratnya baru merintis ya dengan perizinan ini, dengan ketidaktahuannya beliau, sehingga ada beberapa perizinan yang mungkin belum diurus, termasuk ada IMB seperti itu. Nah, ini kan berubah ke PBG, proses seperti itu, Pak. Nah, cuman kedepannya apapun itu ya kami mohon dari klien kami ini meminta untuk istilahnya dibina lah, Pak, tapi jangan dibinasarkan, bahasanya seperti itu. Jadi mohon mohon dibantu pada klien kami istilahnya yang menjadi kewajiban dari klien kami juga siap untuk memenuhi, termasuk dari lingkungan sekitar. Artinya yang terdampak dari lingkungan, termasuk mungkin ada sumur yang terdampak tadi, siap untuk dilakukan ini di pengecekan. Jadi biar jelas ini apakah dampaknya ini memang betul
dari kandang ayam atau tidak. Ini kan perlu kepastian, Pak. Jadi harus ada acuan yang jelas. Bukan kami tidak percaya, tidak, tapi kita juga harus punya acuan yang jelas gitu loh. Ketika memang itu terdampak, ya monggo kita cek bersama. Nah, kalau memang itu terbukti memang dari klien kami atau mungkin dari adanya usaha kandang ini, nah, klien kami juga siap untuk menanggulangi. Monggo, artinya apakah memang perlu disediakan sumur yang air bersih atau bagaimana? Ini kami juga siap seperti itu, Bapak. Nah, kemudian untuk selanjutnya terkait kewajiban-kewajiban perizinan apapun itu kami juga siap, yang mungkin perlu diurus ke depannya seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Mas apa, Mas? Zainuddin, Pak. Ya, jadi kapan-kapan Mas Uki mau ketemu sampean. Ya, jadi karena di sini juga hadir, tolong ditunjukkan apa yang sudah menjadi kewajibannya jenengan. Ya, misalnya itu tadi, ada enggak dokumentasinya, berikan pada kami. Yang berikutnya, sudah menyiapkan dana penjaminan enggak? Ada jumlahnya berapa dan ada di siapa? Karena itu kewajiban loh, di diktum itu, ya. Tuh, laporan tiap bulan, saya minta sekarang. Karena itu kewajibannya jenengan. Kalau di Islam tuh katanya kalau nggak memenuhi kewajiban dosa. Begitu. Dan yang ke-10 itu ada pelaku usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan, ya, dengan menyusun AMDAL dalam hal berdasarkan daftar usaha kegiatan wajib, UKL, UPL-nya dan FPPL berdasarkan kegiatan usaha. Nah, ini tolong datanya saya berikan sekarang. Karena jenengan sudah hadir, harusnya sudah lengkap dengan data. Monggo, silakan, Mas Bilkis. Pak pimpinan bisa ngasih jawaban dari jangan dulu. Nah, tapi itu dari kesempatan. Bukan, kalau ini kan karena ada kamera juga. Jangan dulu. Ya tadi Mas jawab apa yang saya tanyakan. Mas Bilkis, Pak. Mohon maaf pimpinan, itu tadi mengenai hasil lab, ya, laporannya. Terus di situ SPPL-nya itu seperti itu pemberitahuannya, perinciannya menyatakan kesanggupan mematuhi dan melaksanakan usaha. Yang pertama ya, mematuhi dan melaksanakan usaha dan atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan atau kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan. Mas, pertanyaan saya jelas. Itu di yang putusan bupati, jadi sampean wajib. Nah, biasa menjelaskan itu. Saya minta apa yang menjadi kewajiban hari ini, ya kewajibannya dengan sejak mulai ini berdiri, sediakan pada kami sekarang. Gitu loh. Agar masyarakat juga paham. Nanti legislatifnya dolanan bisa nih, enggak gitu. Jadi karena dengan siap hadir maka harus siap segalanya. Pertanyaan saya sederhana, mana dokumentasinya? Berikan pada kami. Kalau ini kan dokumentasi tadi yang LH, dan ini menurut keterangan warga ketika masa kandang masih tidak aktif. Nah, nanti kita cek lagi dokumentasinya mana. Ada fotonya Pak untuk apa? Dokumentasi apa? Apa berupa foto? Pasti pakai video Pak. Foto video. Ya, berikan pada kami sekarang. Yang 10 dana penjaminan ini udah siap ada belum? Kalau SPPL di sini tidak ada penjaminan. Ini loh Mbak, ini loh di SK-nya. Itu pengacaranya sampai kayak ini. Di SK Bupati. Itu nomor 9 pasal 6 itu ke 10. Tuh ada dana penjamin.
Nah, itu sudah dilakukan belum? Di situ kan ada keterangan gini Pak, apa populasinya Pak? Kalau tidak, di keputusan bupati ini, coba nanti pengacaranya, apakah ini menjadi satu kewajiban atau hanya sementara karena populasi? Karena kalau izin ini sudah berdasarkan populasinya sampean, gitu loh. Pertanyaan saya sederhana saja, di sini diwajibkan menyiapkan dana penjaminan. Sudah ada atau belum? Kalau ada di mana, jumlahnya berapa? Gitu loh. Izin pimpinan. Siap. Jadi klien kami untuk dana penjaminan itu, nah itu kalau misalkan dari klien kami itu kan harus diserahkan ke siapa kan tidak, itu yang belum ini kan gitu loh. Makanya kalau misalkan dari pribadi artinya kita siapkan. Kalau misalkan itu menjadi istilahnya harus kita serahkan ke siapa. Cuman kalau saat ini kita untuk menyerahkan dana penjaminan itu ke siapa, nah itu yang belum petunjuk. Istilahnya seperti itu. Berarti prinsipnya ketika SK itu terbitkan dan usaha itu berjalan, ini belum dilakukan. Saya suka. Sabar. Itu. Jadi ini SK loh, aku nggak baca apapun, aku baca SK. Jadi ada kewajiban yang harus dipenuhi. Mohon maaf ya, Mas Bilkis, pengacara, rekan-rekan semua, Jember ini tidak anti investasi. Bahwa Jember butuh banyak investor agar bisa meningkatkan PAD, asal bisa menyejahterakan masyarakatnya. Tapi tidak boleh juga nabrak satu masalah undang-undang, aturan, lingkungan dan yang lain-lain. Dan ada juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi kewajibannya penuhi dulu Pak. Jangan melakukan sunnahnya. Nah pertanyaan saya kan wajib aja ini sifatnya. Itu loh. Pertanyaan sederhana. Jadi ketika jenengan sudah terbit SK ini berarti jenengan dari awal ada beberapa hal yang tidak dipatuhi. Berhak kewajiban. Itu aja pertanyaan saya. Termasuk dokumentasi itu tadi. Ya, jadi itu aja yang ditanyakan. Jangan tanya sekarang ketika ada sampai muncul kericuan dan yang lain-lain. Jangan santai saja menyatakan nanti kita siapkan. Lo semua lo punya uang di sini, gitu loh. Jangan pikir sama jenengan saja yang punya uang. Mas Nuki uangnya ini ada di Jepang. Itu KIB banyak ini jadi yang mau masalah uang di sini. Jadi begitu ya. Maka nanti kita kaji ulang dan mohon maaf, ini IMB juga belum proses. Jadi harusnya mohon maaf kalau hemat kami ya hentikan dulu operasional sampai izin-izin jenengan dan apa yang dipatuhi ini. Karena di sini juga ada evaluasi Pak Dinas Peternakan melakukan pengawasan 1 tahun. Perintahnya putar bupati begitu. Nah, nanti dinas juga Peternakan melakukan evaluasi terhadap mungkin nanti PTSB dan juga saya minta nanti lewat pimpinan ke LH. Jadi begitu Mas. Ya, aku nggak minta yang aneh-aneh berdasarkan ini. Betul ya? Kan bisa baca juga di sini. Oke? Dan bisa paham. Nah, maka nanti sebelum kewajiban ini dipenuhi, mohon izin jangan dulu membuat satu kegiatan. Karena mohon maaf, ya sebenarnya lebih paham hukum daripada saya. Kalau kewajiban itu tidak dipenuhi, saya yakin dan percaya itu juga melanggar hukum. Karena apa yang disalahkan di sini juga ada aturan di atasnya, ada menimbangnya, memperhatikan dan yang lain. Jadi ada aturan di atasnya yang dipertimbangkan. Mungkin itu dari rekan-rekan, mungkin satu perwakilan warga, Joki ya, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Apa yang dibilang tadi dari kuasa hukumnya itu tidak melibatkan pemilik kandang pesawat besar, kita selalu melibatkan. Berita acaranya sebenarnya yang tanda tangan bermaterai. Itu surat pernyataan pada tanggal 20 Januari 2005 itu. Bukan, yang pertama yang ada tanda tangan ini. Tanggal 25 Mei ini ya? Iya, ya.
Nah, yang Januari 2025 yang tanda tangan di ruang Kapolsek itu bermaterai dan ditandatangani oleh pemilik kandang juga bersama warga Kapolsek Padan Ramil. Terus ya 27 Februari ya kan? Ya. Selanjutnya banyak sekali pernyataan kesanggupan bersama yang dilakukan pihak Puspika, masyarakat, juga pemilik kandang. Tapi dari awal itu, dari 27 itu sudah dilakukan pelanggaran sama pemilik kandang. Waktu itu ada kesepakatan kalau puasa itu tidak boleh memasukkan. Ternyata pihak kandang juga melakukan itu. Terus kalau merujuk dari surat perizinan juga, itu sebelum itu pihak kandang mendekati atau merapat ke saya. Semuanya cerita ke saya, pernah melakukan pengisian itu 82.000. Karena terjadi, ya. Itu bohong ambil datanya mana? Silakan tanya ke Ibu. Monggo, silakan ada. Kami kan soalnya nggak senang sama itu Pak. Bukan, silakan tanya. Dia pernah ngomong itu Anda. Monggo, kita sama-sama punya keyakinan. Coba ditanya. Ya. Pernahkah cerita pernah mengisi 80.000 apa enggak? Ya lanjut dulu. Udah. Saya yang tanya nanti saya yang tanya. Oke. Karena merujuk perizinan itu cuma 50.000. Itu tidak perlu izin lingkungan, maka dia menurunkan sampai 40.000. Terus, belum. Bentar ya. Terus ini kesepakatan terakhir yang terjadi mau pembakaran itu, kita antisipasi warga supaya tidak terjadi seperti itu. Waktu itu tanggal 25 Mei itu terjadi kesepakatan. Makanya kalau pihak lawyernya itu ngomong tidak melibatkan pemilik kandang, ini tanda tangannya ada, lampirannya ada. Ya. Itu ada 6 kesepakatan, yaitu operasional kandang sampai dengan diisi ini sampai 1 periode. Nomor 2, pihak masyarakat mengajukan gugatan sampai tanggal 24 Juni, yaitu untuk menyurati dinas-dinas terkait tersebut. Yang ketiga, apabila pihak masyarakat melakukan gugatan dan sudah diterima dinas terkait, akan menjadi status quo, jadi tidak boleh diisi dulu sebelum ada keputusan dari pihak terkait. Nomor 4, masyarakat menjamin operasional. Kenapa kemarin sempat terjadi ricuh itu? Karena ada pengerusakan dari pihak kandang. Banner yang kita pasang tanpa kita beritahu, itu yang memicu. Di lahannya siapa bannernya? Di depan. Lahannya siapa? Di pinggir jalan. Tadinya itu aman-aman aja, karena mau diganti dari rekomnya Pak Camat, banner kita dirusak. Itu makanya untuk menimbulkan amarah warga. Terus yang poin nomor 5, apabila menimbulkan bau, masyarakat bersama Puspika mengusulkan ke dinas DLH. Udah, ini ada anunya. Ini yang proses ini kan belum. Ya. Untuk yang nomor 6, masyarakat dan pihak kandang akan menerima apapun hasil keputusan dari dinas terkait. Jadi kita minta untuk sama-sama mematuhi apa yang sudah jadi keputusan. Kalau tanda tangan di materai ini nantinya tidak dipatuhi oleh pihak kandang, ya jangan salahkan warga kalau untuk bertindak anarkis. Kita sama-sama menjaga itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rudi, Mas kuasa hukum, sampai salah nyampaikan. Hati-hati loh ngomong, yo. Kalau takut di atas materai bos. Ya. Siap. Ya, saya dulu Pak. Hah? Saya dulu. Ya, nggak boleh. Yo. Sampai orang terdidik, ngobrol juga harus sesuai dengan data. Ini, baca ini tanggal 27 dilibatkan. Yang bertantangan, jangan-jangan palsu ini yang tantangan. Tanya, mereka ada. Terus saya kan boleh tanya, nggak boleh marah. Karena itu dibilang nggak tahu katanya. Saya kan boleh. Pintar memantau pada apa? Enggak, biar jelas. Tadi soalnya pengacara, kuasa hukum menyampaikan pemilik kandang nggak pernah dilibatkan. Oke. Sama kan? Enggak. Apa? Urusan apa? Gini. Yang pertama perihal tempat tinggal. Saudara Bilkisti bertempat di RT 1 RW 4 Sumber Kidul. Sementara kandang bertempat di RT 2 RW 2 Sumber Kidul. Berjarak 1 kilo dari
alamat KTP yang dipegang saudara Bilkisti. Kalau saudara Bilkis sendiri berdomisili di RT 1 RW 15 Dusun Babatan Sidomekar, beda desa. Jadi kalau bertempat di wilayah itu enggak mungkin. Nah, untuk selanjutnya pertemuan 28 Oktober 2024 pertama kali diadakan mediasi yang dihadiri oleh Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, itu dihadiri oleh saudara Bilkis. Karena waktu itu nggak ada hitam di atas putih, Ya, cukup gitu. Iya. Terus yang kedua, di saat bau busuk menyengat, bau bangkai beserta ngapunten tai ayam yang menyengat, itu ada beliau berilah karena umroh. Itu yang pertama. Yang kedua, timbul bau lagi karena pada saat seminggu setelah Lebaran itu, padahal kan nggak boleh diisi, Pak. Timbul bau, warga bergejolak lagi. Beliau beralasan itu kelalaian ABK. Airnya habis seperti itu, air spray itu habis. Nah, sampai kapan kelalaian ini, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya banggakan hari ini kita sudah bisa duduk bersama. Kita sudah mencari banyak informasi, pemahaman, dan yang terpenting bahwa semua yang ada di sini harus mematuhi undang-undang, mematuhi peraturan, dan mohon izin kepada masyarakat, mohon jangan anarkis, ya. Apapun bentuknya, melakukan kekerasan sampai merusak barang orang lain itu pasti salah. Kalau kita melakukan hal-hal yang salah, juga nanti juga berdampak minimal pada kita dan keluarga. Dan kepada pihak kandang, kami mohon, ya, kami mohon sementara hentikan dulu operasionalnya, karena dari apa yang kita dalami hari ini itu ada beberapa hal kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya jenengan itu masih perlu bisa dipenuhi. Kami mohon itu. Dan yang ketiga, kami di Komisi B DPRD Kabupaten Jember nanti juga berkoordinasi dengan Dinas Peternakan, dengan PTSP, dan juga kami mungkin juga akan berkoordinasi dengan LH melalui pimpinan dan mitra kami. Kita akan nanti melakukan hal-hal yang perlu, misalnya sidak ke lapangan dan yang lain-lain. Nanti sidaknya kita tidak beritahu, terserah kita mau datang kapan saja. Bukan sidak namanya kalau nanti kita berikan waktu dan jamnya begitu. Dan yang keempat, kami Komisi B DPRD Kabupaten Jember berdasarkan kewenangan yang melekat pada kami, maka kami nanti akan melakukan rapat begitu, rapat komisi, dan rekomendasi apa yang harus kita berikan kepada pimpinan, termasuk tindak lanjut dari hasil rapat dengan pendapat pada siang hari ini. Tapi prinsipnya bahwa semua harus menjunjung dan harus mengikuti undang-undang dan peraturan yang sudah ada. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada yang hadir dari Pak Camat, Pak Kades, warga masyarakat, dan juga media yang hadir pada siang hari ini dari pihak peternakan, dari PTSP dan juga dari pihak kandang. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon ini bisa menjadi satu acuan ke depan agar semua permasalahan itu saya pikir bisa dikomunikasikan dengan baik. Dan kami itu tidak anti investor, sampai yang boleh kaya, sampai yang boleh punya uang, tapi jangan jadikan uang sebagai salah satu hal bargain kepada kami, gitu loh. Kenapa saya tidak sepakat ngomongin sampean, kalau kami boleh taruh hari ini uangnya, maka taruh siapa enggak, gitu Pak prinsipnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada kami yang dari kata kami atau tingkah kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kita kesehatan, senantiasa memberikan kita rezeki yang halal dan berlimpah, yang umur yang barokah, istiqomah dalam beribadah, dan kita dijadikan manusia yang bermanfaat
bagi bangsa, negara, dan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya pasti informasi bocor. Tapi justru